Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alessandro Moreno dan ini C1123001. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu bab 1, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Sebenarnya pengantar bab pendidikan kewarganegaraan atau PKN adalah fondasi penting dalam sistem pendidikan Indonesia. PKN bukan sekedar teori negara, tapi ada pembelajaran yang membentuk cara kita memahami diri sebagai warga negara, cara kita bersikap, dan bagaimana kita beradaptasi dengan kehidupan bernegara. Bab satu ini bakal ngebahas beberapa makna gitu, kayak ruang lingkup, tujuan, fungsi, sampai posisi PKN dalam pendidikan nasional. Ya, langsung saja, yaitu A, makna pendidikan kewarganegaraan. Makna PKN. PKN dapat dimaknai sebagai usaha pendidikan yang dirancang untuk membantu individu menjadi warga negara yang baik, untuk memahami hak, menjalankan kewajiban, dan punya kepedulian terhadap lingkungannya. Makna ini muncul dari kebutuhan dasar negara buat menyiapkan generasi yang bukan hanya pintar secara akademik, tapi juga tidak dewasa secara moral dan sosial. Ya, selanjutnya makna pendidikan kewarganegaraan. Makna PKN. PKN juga bertujuan untuk membangun kesadaran kebangsaan. Akhirnya individu dibimbing agar memahami nilai dasar bangsa seperti Pancasila, Undang-Undang 1945, persatuan, toleransi, serta sikap untuk menghargai setiap perbedaan. Dan juga melalui PKN warga negara diajak mengenal jati dirinya dan konteks kehidupan nasional. Selanjutnya, dalam konteks modern, PKN mempersiapkan mahasiswa buat menghadapi dinamika zaman seperti digitalisasi, globalisasi, budaya baru, serta arus informasi yang tanpa batas. PKN memberi fondasi supaya kita tetap punya prinsip, tetap kritis, tapi tetap sesuai nilai-nilai nasional. Jadi PKN bukan hanya sekedar pelajaran negara, tapi lebih ke pembentukan karakter yang lebih bertanggung jawab. Selanjutnya langsung ke B, yaitu isi pendidikan kewarganegaraan. Itu lingkup materi PKN. Isi PKN mencakup 4 pilar kebangsaan. Itu yang pertama ada Pancasila sebagai nilai dasar kehidupan negara. Yang kedua ada Undang-Undang 1945 untuk landasan hukum dan konstitusi. Yang ketiga NKRI, yaitu kesatuan wilayah dan kedaulatan. Yang keempat Bhinneka Tunggal Ika, dasar persatuan dalam keberagaman. Keempatnya jadi fokus utama dalam pembahasan. Ya, lanjut ke materi PKN lainnya. Selain 4 pilar PKN juga membahas tema-tema penting seperti hak asasi manusia atau HAM, terus ada demokrasi dan sistem politik, rule of law atau negara hukum, terus ada bela negara dan pertahanan, terus ada etika kehidupan berbangsa, peran dan partisipasi warga negara. Semua ini disusun biar pembelajaran PKN tetap relevan sama realitas sosial. Selanjutnya pendekatan dan proses PKN. PKN nggak hanya fokus ke teori, tapi juga pendekatannya meliputi diskusi kelas, studi kasus, analisis isu masyarakat, dan pembiasaan nilai. Tujuannya supaya mahasiswa bukan cuma paham konsep, tapi juga mampu mendapatkan cara berpikir kritis, mengambil keputusan, dan menunjukkan sikap bijak dan kehidupan nyata. Jadi, mengapa PKN disusun begitu? Struktur materinya sengaja dibuat bertahap biar mahasiswa terbiasa dan ternilai kebangsaan. PKN ingin menghasilkan generasi muda yang siap menghadapi problem nyata, yaitu seperti intoleransi, konflik sosial, pemahaman hukum yang rendah, dan tantangan global. Isi inilah yang jadi jembatan antara teori dan pembentukan karakter. Sehingga tujuan dan fungsi PKN. Tujuan utama PKN adalah menciptakan warga negara yang bertanggung jawab, demokratis, dan berkarakter kuat. PKN ingin memastikan setiap orang punya kesadaran bernegara dan mampu hidup berdampingan secara damai, menghargai perbedaan, dan menghindari politik. Sebenarnya tujuan PKN secara lebih mendalam, PKN bertujuan yang pertama ada membangun kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kesadaran hukum dan konstitusi, menumbuhkan nasionalisme yang sehat, mengembangkan sikap etis yang sehat, mengembangkan sikap etis dalam kehidupan publik. Yang terakhir, semua ini membantu mahasiswa menjadi bagian aktif dari kehidupan berbangsa. Selanjutnya itu fungsi PKN. PKN berfungsi sebagai pembentuk karakter. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diarahkan untuk memahami nilai moral, etika publik, empati, rasa tanggung jawab,
dan integritas dalam bertindak, karena itu akan menjadi pilar penting dalam pendidikan di Indonesia. Fungsi PKN itu PKN berfungsi menjaga persatuan bangsa di tengah keragaman suku, budaya, agama, dan pandangan politik. PKN membantu mahasiswa belajar hidup dengan perbedaan tanpa menimbulkan keretakan. Fungsi ini krusial karena untuk menjaga stabilitas sosial dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Selanjutnya ya PKN di Indonesia. PKN di Indonesia, perjalanan PKN di Indonesia. PKN di Indonesia berkembang sejak awal kemerdekaan. Awalnya fokus pada penanaman semangat nasionalisme, lalu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Dari Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi, PKN mengalami perubahan bentuk, tapi tujuan tetap sama, yaitu membentuk warga negara yang baik. Selanjutnya, peran PKN dalam sistem pendidikan. PKN masuk dalam kurikulum nasional sebagai mata pelajaran. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya PKN dalam menyiapkan generasi yang paham nilai-nilai dasar bangsa dan mampu bertindak sesuai kaidah demokrasi. Di perguruan tinggi, PKN diarahkan untuk membangun kesadaran hukum dan identitas kebangsaan. Sebenarnya kesesuaian PKN dan kondisi modern. Dunia sekarang sudah berubah. Teknologi cepat, informasi bebas, dan budaya campur aduk. PKN membantu mahasiswa tetap punya pegangan moral dan identitas nasional di tengah perubahan. Materinya diperluas ke isu digital, hak warga negara di internet, dan tanggung jawab soal sosial generasi muda. Selanjutnya, pendekatan PKN di Indonesia. Beberapa fokus PKN di Indonesia saat ini adalah penguatan nilai-nilai Pancasila, pembiasaan praktik demokrasi yang lebih baik, kesadaran atas hak dan kewajiban, pemahaman perbedaan dan toleransi. Terus penekanan ini penting untuk menjaga jati diri bangsa. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulannya. Secara keseluruhan, PKN adalah proses yang membentuk cara kita memandang diri, negara, dan masyarakat. Melalui PKN kita belajar menjadi warga negara yang kritis, beretika, dan siap menghadapi tantangan zaman. PKN bukan sekedar teori, tapi bekal hidup. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya Alessandro menutup dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.